Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Baik yang hadir di studio, di Istana Bogor, di aplikasi Zoom, maupun para pemirsa Kompas TV. Selamat pagi dan selamat menyaksikan acara Imlek Nasional 2021. Kongsi Facai, Xin Nian Kuai Le. Senti Chen Kang, Chang Ming Pai Sui, Wan Se Rui. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Semoga doa-doa kita dan permohonan kita terkabul di tahun yang baru ini. Acara Imlek Nasional 2572, Kong Cheli, memiliki tema Untukmu Negeri, Kami Berbakti dan Peduli. Dan hari yang istimewa ini akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo di Istana Bogor, dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang juga hadir bersama kita. Ini merupakan sesuatu momen yang langka, di mana Presiden dan Wakil Presiden juga hadir dalam satu acara. Tidak berlama-lama, langsung kita terhubung dengan Istana Bogor. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara video conference. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Para gubernur, serta Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara Perayaan Imlek Nasional tahun 2021 secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, acara Perayaan Imlek Nasional tahun 2021 dimulai.
Mengawali acara pada pagi hari ini, laporan Ketua Panitia Perayaan Imlek Nasional tahun 2021, Bapak Gandhi Sulistianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam Pancasila, selamat pagi. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ibu Hajah Sinta Nuriyah Wahid, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Tri Sutrisno, yang terhormat Kepala Lembaga Tinggi Negara, yang saya hormati Kepala-Kepala Lembaga Negara, dan yang terhormat para Duta Besar Negara Sahabat. Yang saya hormati Menteri Kabinet Indonesia Maju beserta Panglima TNI dan Kapolri, yang terhormat para anggota DPR, yang terhormat para gubernur beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Umum Partai Politik, yang terhormat Ketua Umum PBNU, PP Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Persatuan Gereja Indonesia, Persatuan Hindu Dharma Indonesia, dan Komite Wali Gereja Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya banggakan. Hadirin sekalian yang hadir di studio dan maupun yang ada penonton di seluruh Indonesia. Imlek Nasional kali ini memiliki cara peringatan yang baru dan unik. Jika Bapak Ibu perhatikan di dalam gambar-gambar promo kami, nampak gambar siu kerbau dan barongsai yang ada semuanya menggunakan masker. Ini menunjukkan keprihatinan kami atas pandemi COVID-19 di negeri tercinta kita. Kami berharap di tahun kerbau logam ini kesehatan, rezeki, kesuksesan, dan juga rahmat melimpah kepada kita. Peringatan Imlek tahun ini mengambil tema Untukmu Negeri Kami Berbakti dan Peduli. Tahun baru Imlek menurut pemahaman kami memiliki 3 unsur utama, yaitu unsur agama, tradisi, dan budaya. Mengingat peringatan Imlek bermula dari bakti, kepedulian, serta kesederhanaan. Pada saat itu pemimpin Tiongkok pada musim semi lebih dari 2000 tahun yang lalu sebelum Masehi berziarah dan memanjatkan doa kepada leluhur agar kebutuhan pangan rakyatnya terpenuhi, sembari mengajak jajarannya semakin mengayomi rakyat. Tradisi dalam ungkapan rasa syukur masyarakat Tiongkok atas keberhasilan panen mereka. Sistem penanggalan mereka menempatkan awal tahun baru pada saat dimulainya musim semi. Itulah sebabnya tahun baru Imlek juga dikenal sebagai perayaan musim semi. Kemudian berkembang menjadi peringatan keagamaan bagi khususnya teman-teman dari agama Konghucu dan agama Buddha dan keyakinan agama yang lainnya. Izinkanlah kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2572 Kongsili ya, kepada khususnya semua umat agama yang tadi telah saya sebutkan, yang memiliki ritual sembayangan atau doa bersama di setiap tahun baru Imlek. Kemudian para diaspora Tiongkok membawanya ke seluruh penjuru dunia, termasuk juga ke tanah air kita. Di negeri kita, kegiatan ini bermetamorfosa, dirayakan oleh masyarakat luas sehingga menjadi kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia. Bapak Presiden yang terhormat,
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita menyaksikan setiap tahun baru Imlek berlangsung, masyarakat Tionghoa memberikan penghormatan kepada para leluhur, pembagian angpau, atraksi barongsai, hidangan kuliner, hingga busana yang berwarna-warni khas warna merah yang telah menjadi milik kita bersama, menyentuh masyarakat luas, menerobos sekat-sekat keyakinan dan agama. Itu semua adalah suasana yang kita sebut tradisi, bahkan telah menjadi budaya. Tahun baru Imlek 2572 Kongzili kali ini ditandai dengan Siu Kerbau Logam, yang artinya apa? Artinya adalah pekerja keras, tekun sekaligus jujur, dengan kesabaran yang tinggi, terencana untuk mencapai kemajuan dan konsisten serta persisten. Tahun Kerbau Logam ini adalah menjadi tahunnya Bapak Presiden Jokowi karena beliau adalah bersiu kerbau. Kami yakin beliau beserta jajarannya akan membuat Indonesia maju dan juga melakukan yang terbaik, bersatu, bangkit, dan maju terus. Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hadirnya era reformasi diawali dengan pemerintahan Gus Dur. Pada saat itu diiringi kebijakan publik yang semakin inklusif, tak saja menempatkan tahun baru Imlek sebagai peringatan keagamaan maupun budaya, namun juga membukakan ruang yang semakin luas bagi masyarakat Tionghoa untuk berkontribusi bagi bumi pertiwi melalui beragam cara, minat, dan profesi, tidak hanya lekat dengan aktivitas ekonomi dan bisnis mata. Tahun ini kebersamaan hadir dalam wujud yang berbeda, yaitu melalui niat tulus kita memutus mata rantai penyebaran pandemi. Pada awal tahun lalu 2020, saat dimulainya pandemi menyerang negeri kita, kepedulian dari kawan-kawan yang tergabung di dalam Pengusaha Peduli NKRI dan Kamar Dagang Indonesia atau Kadin, antara lain diwujudkan melalui penyaluran bahan pangan, peralatan kesehatan seperti ventilator, alat pelindung diri, peralatan testing, dan juga masker yang telah disebarkan ke penjuru negeri semenjak pandemi ini terjadi. Kami laporkan Bapak Presiden bahwa hingga Februari bulan ini bantuan tersebut telah menyentuh lebih dari 358 institusi dan lembaga dan lebih dari 1080 rumah sakit dan puskesmas yang tersebar di Jabodetabek dan 26 provinsi lainnya di Indonesia. Dan saat ini melalui kegiatan Imlek Nasional 2021, kami kembali memberikan target kepada diri kami sendiri dan juga kepada kawan-kawan yang lain agar kemitraan lintas pihak tersebut dapat diteruskan dan menjangkau lebih besar lagi. Kami menargetkan minimal 1 juta kepala keluarga dan masing-masing kepala keluarga akan bisa mendapatkan 10 kg beras. Sedangkan lewat donasi masker, kami juga berupaya dapat menyalurkan lebih dari 20 juta masker bagi masyarakat luas. Pelaksanaan ini semua tercermin dalam kebinekaan kita, karena kita tidak hanya melibatkan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan Tionghoa saja, namun mendapatkan pula dukungan dari ormas lintas bidang serta lintas keamanan yang akan bekerja sama dengan TNI dan Polri. Bapak Presiden yang kami hormati, hadirin sekalian, yang kita lakukan saat ini dengan berkumpul secara virtual adalah bagian dari upaya bersama menghambat pandemi. Sebagai bentuk kepedulian kita pada diri sendiri, orang terdekat, dan masyarakat luas.
Oleh karena itu, terima kasih kami sampaikan atas kepedulian segenap pihak yang telah mendukung rangkaian bakti sosial sekaligus peringatan Imlek kali ini. Secara khusus kami berterima kasih kepada Yayasan Buddha Ceci Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Perhimpunan Indonesia Tionghoa, INTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, PSMTI, Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi, Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, dan para pengusaha-pengusaha yang ada di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin, yang menyebut dirinya sebagai pengusaha peduli NKRI. Serta apresiasi tertinggi kepada masyarakat Tionghoa yang telah sepenuh hati menjalankan imbauan pemerintah dan ajakan panitia juga untuk memperingati tahun ini dalam masa nuansa kesederhanaan, menghindari aktivitas publik maupun kerumunan. Kepada organisasi Gerakan Masker Indonesia atau disingkat GPM yang ikut bersama-sama kami memberikan penyuluhan penggunaan masker pada masyarakat luas. Hadirin sekalian, di akhir kata kembali kami ucapkan selamat tahun baru Imlek 2572 Kongsili 2021 tahun Masehi. Kongsi Facai. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang saya hormati Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Tri Sutrisno, yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati pimpinan lembaga negara yang hadir, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan para gubernur yang hadir, yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, yang saya hormati para tokoh-tokoh nasional, para pimpinan organisasi kemasyarakatan Tionghoa, Matakin, INTI, PS, MTI, Permabudi, Yayasan Bunda Suci, dan PT, yang saya hormati para pimpinan nasional organisasi lintas agama, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, kepada segenap warga Tionghoa di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia, saya menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Imlek
ke 2072, 2572. Selamat memasuki tahun baru kerbau di tahun 2021. Tahun yang mestinya penuh kekuatan besar. Tahun yang penuh keberanian, keteguhan, dan kedisiplinan. Tahun yang menguatkan kesetiaan kita kepada bangsa dan negara. Dan semoga di tahun baru ini kita bangsa Indonesia berhasil menghadapi tantangan-tantangan yang ada dan mencapai tujuan kita, yaitu kemajuan yang signifikan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kekuatan, keberanian, keteguhan, dan kedisiplinan kerbau harus kita tunjukkan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada, yaitu krisis pada saat ini. Penanganan permasalahan kesehatan akibat pandemi COVID harus terus dilakukan. Pendisiplinan 3M, 3T, PPKM skala mikro, dan juga vaksinasi harus dilakukan secara cepat dan efektif. Semua kekuatan bangsa harus bersama-sama kita kerahkan untuk itu. Kita semuanya harus bergotong royong menyelesaikan masalah ini. Vaksinasi, target kita 182 juta penduduk kita. Saya sampaikan harus bisa diselesaikan pada akhir tahun ini. Memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi hitung-hitungan saya, kita memiliki 30.000 vaksinator. Ditambah lagi kemarin saya mendapatkan laporan dari Panglima dan Kapolri, ada tambahan lagi 9.000 vaksinator dari TNI Polri. Artinya kita memiliki 39.000 vaksinator. Kalau satu orang bisa 30, satu vaksinator bisa 30 orang disuntik. Artinya sehari kita sudah bisa harusnya 1 juta, kurang lebih 1.200.000 orang harus bisa disuntik. Tetapi memang problem besarnya adalah ketersediaan vaksin itu sendiri yang tidak bisa dalam jumlah yang kita inginkan dalam waktu-waktu sekarang ini. Kita kemarin mendapatkan 3 juta untuk prioritas yang pertama nakes sudah bisa diselesaikan. Ini keluar lagi 7 juta vaksin. Minggu ini juga langsung sudah dilakukan untuk pelayan-pelayan publik, untuk pekerja-pekerja publik, baik itu guru, lansia yang juga perlu kita prioritaskan, kemudian pekerja-pekerja di pasar-pasar dan di pusat-pusat ekonomi. Kemarin juga sudah kita mulai di Pasar Tanah Abang. Baru kemudian nanti menginjak ke masyarakat umum. Tapi sekali lagi, vaksin yang ada di dunia ini menjadi rebutan 215 negara. Semuanya pengen dapat vaksin. Rebutan vaksin antar negara. Oleh sebab itu kita akan berusaha terus agar ketersediaan vaksin itu secara kontinu setiap bulan bisa kita dapatkan. Kita sudah mendapatkan komitmen 426 juta vaksin. Tapi datangnya kapan ini yang masih rebutan. Dan terus kita akan berusaha agar vaksin itu ada terus. Demikian pula halnya dengan permasalahan ekonomi.
Kita semuanya harus bersama-sama, bergotong royong untuk pemulihan ekonomi nasional kita. Pemerintah telah memberikan bantuan sosial di 2020 dan diteruskan di 2021 ini untuk masyarakat lapisan bawah, untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan daya beli masyarakat, baik itu bantuan sosial, baik itu PKH, baik itu subsidi gaji, baik itu kartu prakerja, baik itu bantuan produktif bagi UMKM, semuanya di 2020 sudah diberikan dan sebagian besar nanti akan kita teruskan di tahun 2021. Kita juga harus membuka kesempatan kerja seluas-luasnya untuk rakyat. Ini yang sekarang ini dibutuhkan ini. Saya sudah perintahkan kepada semua kementerian untuk menjalankan program padat karya yang sebanyak-banyaknya, agar melalui APBN, melalui APBD, pemerintah bisa membuat peluang kerja yang sebanyak-banyaknya. Namun, perluasan kesempatan kerja yang bisa berkelanjutan adalah dari para pelaku usaha, dari dunia usaha, kuncinya ada di situ, bukan dari pemerintah. Kalau yang melakukan dari dunia usaha ini akan berkelanjutan, ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bekerja keras untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional, mulai dari membangkitkan UMKM agar bisa berproduksi kembali, yang kecil bisa berproduksi kembali, yang menengah bisa berproduksi kembali secara maksimal, yang besar juga bisa berproduksi kembali secara maksimal. Dan memberikan prioritas belanja pemerintah untuk pembelian produk-produk dalam negeri, serta membangun ekosistem yang kondusif bagi investasi baru dan kebangkitan usaha-usaha skala besar. Baru saja untuk membangkitkan sisi manufaktur, PPNBM, selama nanti bulan Maret, April, Mei, diberikan 3 bulan PPNBM 0%, 3 bulan berikutnya 50%, 3 bulan berikutnya 25%. Diberikan juga kemarin yang berkaitan dengan rumah DP 0%. Saya kira cara-cara ini nanti yang akan bisa membangkitkan demand, membangkitkan konsumsi, membangkitkan daya beli masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, penanganan permasalahan kesehatan dan perekonomian tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa dipisahkan. Kita harus menunjukkan bukti bahwa permasalahan kesehatan bisa ditangani dengan baik sehingga muncul kepercayaan untuk kebangkitan ekonomi kita. Kita harus menunjukkan bukti bahwa situasi sosial dan politik tetap stabil dan daya beli masyarakat terus meningkat. Supply dan demand juga harus dibangkitkan secara bersama-sama dan secara sinergis. Dan hal ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah maupun oleh otoritas moneter, baik itu BI, OJK, dan LPS. Tetapi sekali lagi peran swasta, peran dunia usaha sangat-sangat menentukan dan menjadi kunci. Dan sekali lagi, kuncinya adalah kebersamaan, gotong royong sebagai bangsa besar. Saya berharap di tahun kerbau ini kita secara bersama-sama bergotong royong bisa menggerakkan kekuatan besar kita, keberanian kita, dan kedisiplinan kita untuk melakukan lompatan-lompatan dan terobosan-terobosan baru dalam melakukan langkah-langkah berani yang baru agar kita bisa terlepas dari krisis kesehatan dan perekonomian, agar kita bisa mencuri start lebih awal dibandingkan dengan negara-negara lain dan menjadi negara maju yang kita cita-citakan bersama. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2572.
Senian Kuaile, Hongsi Pak Chai, selamat berbahagia dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Anda Hakim, didampingi 5 pemuka agama lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kehadirat-Mu ya Allah. Semoga acara Imlek Nasional 2572 tahun 2021 bersama Presiden Republik Indonesia yang diselenggarakan secara virtual dan daring pada pagi hari ini dapat menjalin semangat persaudaraan yang mampu memelihara keutuhan bangsa Indonesia dengan disertai rasa syukur yang mendalam atas limpahan kedamaian dan cinta kasih dalam keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ilahi Robbi, ya Tuhan kami. Berikanlah ridho dan rahmat-Mu kepada pemimpin kami, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadikanlah acara Imlek Nasional pada pagi hari ini dapat menjalin persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa Indonesia dalam semangat persaudaraan, dan sukseskanlah perjuangan mereka yang sedang peduli kepada rakyat kecil, masyarakat luas, bangsa dan negara demi terciptanya kemakmuran bumi Indonesia tercinta di masa-masa yang akan datang. Ya Allah, ya Ilahi Robbi, Zat yang Maha Mengetahui, kami panjatkan puja dan puji syukur atas karunia-Mu ya Allah yang telah meridhoi niat baik para tokoh masyarakat yang tergabung dalam kepanitiaan Imlek Nasional 2021 ini yang terdiri dari berbagai kelompok dan etnis untuk berpartisipasi dalam usaha terwujudnya Baldatun Thayyibatun Warafun Ghafur, yakni makmur yang penuh keadilan dan adil yang penuh kemakmuran yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa melihat latar belakang, suku, agama dan etnis, karena perbedaan-perbedaan itu merupakan anugerah Tuhan yang harus dipupuk dan dibina dalam kebersamaan sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Khususnya kepada mereka-mereka yang telah memberikan perhatian dan himbauan dalam menyambut Imlek tahun 2021 ini bisa dilakukan secara sederhana, secara virtual dan mengurangi saling mengunjungi antar keluarga besar. Ya Allah, kabulkanlah doa dan pinta kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Shalom. Namo Buddhaya. Om Santi Santi Santi. Om salam kebajikan. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan persembahan lagu dan puisi yang akan dibawakan oleh Saudari Aurora Maika, Saudari Inayah Wahid, dan Saudari Helena. Selamat menyaksikan.
Dan pada mulanya adalah pertanyaan, siapa aku sebenarnya? Lahir di tanah di mana aku merasa senasib sedarah, tapi melulu dianggap berbeda. Merasa sama, tapi tak pernah serupa. Dan sejarah memang seringkali kejam. Dibawanya aku pada masa-masa kelam. Harta kami dijarah, perempuan-perempuan kami dijamah seenaknya tanpa ada kesepakatan. Ruda paksa yang terang-terangan. Hanya karena kami bermata kecil dan berkulit terang. Tak usah jadi pegawai sipil, cukup jadi pedagang. Hidup kadang memang tak adil, tapi perkara kami bukan hanya persoalan uang. Dan lalu kemudian datang pengakuan dari lelaki yang kata mereka matanya bahkan tak mampu menangkap bayangan. Ini identitas kalian kami kembalikan. Karena betapapun berbeda, kami percaya kita sudah memutuskan jadi satu bangsa. Dan seterusnya, naga liong yang bergerak seirama genderang dan simbal jadi penanda bahwa kami dan kalian satu jiwa. Persoalan negara dituntaskan bersama-sama. Dan pada akhirnya semua jadi nyata. Merayakan Imlek saja tak cukup apabila rumah ibadah kami masih sering ditutup. Dan kami masih sering jadi bulan-bulanan oleh penguasa yang mencari masa pada setiap September di setiap tahunnya atas ideologi yang bahkan tak kami ikuti. Dan pada akhirnya semua jadi nyata. Tak mengapa jadi berbeda. Bukankah itu alasan awal negara ini ada? Semakin berbeda kita, semakin terlihat titik-titik persamaannya. Semakin berbeda kita, semakin terlihat titik-titik persamaannya. Semakin berbeda kita, semakin terlihat titik-titik persamaannya. Semakin berbeda kita, semakin terlihat Indonesianya. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pada pagi hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo atas kesediaan waktunya. Hadirin sekalian, kami persilahkan untuk duduk kembali. Dan memang hari ini luar biasa banget ya. Selain kehadiran Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden sekaligus, yang hadir juga banyak sekali melalui Zoom dan juga YouTube Imlek Nasional dan tentunya para pemirsa Kompas TV. Dan selain itu, para pimpinan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara juga hadir, para petinggi TNI Polri, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan banyak sekali duta-duta besar negara sahabat, ketua perhimpunan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan. Luar biasa sekali. Dan yang teristimewa telah hadir juga Majelis Adat Kerajaan Nusantara, dan mereka menyempatkan untuk hadir dengan kostum atau pakaian kebesaran luar biasa sekali. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dong untuk kita semua yang hadir di sini. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan kebersamaan kita itu membuat doa-doa dan harapan kita terkabul di tahun yang baru ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih banyak lagi acara yang akan kami tampilkan, termasuk cerita soal keindonesiaan kita dan juga penampilan dari Ari Lasso. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Tiongkok adalah salah satu negeri yang sudah lama berinteraksi dengan warga Nusantara. Menurut kitab Ho Hansu, masyarakat negeri Tiongkok dan wilayah Nusantara sudah memiliki hubungan resmi pada masa dinasti Han sekitar tahun 200 Masehi. Dalam kitab itu ada keterangan mengenai Youtiao. Youtiao adalah tiruan bunyi dari kata Sanskrit Java Dwipa yang merujuk pada Jawa dan Sumatera. Seiring meningkatnya perdagangan di Nusantara, sejumlah pedagang dari Tiongkok mulai menetap di Nusantara. Dan perdagangan itu bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya pertukaran barang dan uang dan jasa, tetapi di dalamnya juga ada pertukaran berbagai macam hal, termasuk juga pertukaran gagasan, pertukaran agama, pertukaran ideologi, dan juga pertukaran budaya. Jadi melalui perdagangan lah sebetulnya orang Indonesia itu membentuk karakteristiknya sebagai bangsa yang sangat toleran. Kehidupan masyarakat Indonesia saat ini juga tak bisa lepas dari pengaruh masa lalu. Pertemuan dan pembauran manusia Nusantara sejak berabad lalu menjadikan masyarakat Indonesia majemuk. Hasil tes DNA leluhur terhadap sejumlah tokoh menunjukkan tak satu pun dari mereka memiliki genetika tunggal. Hasil dari Grace Natalia Liza, sebagian besar 76,92% itu dari Asia Timur. Di sini ditulis dari Tiongkok, sedikit sekali 0,01% itu Timur Tengah. Timur Tengahnya dari mana? Afghanistan. Ini genetika moyangnya ada Asia Timur 78%, dari Tiongkok, dari Taiwan, bisa dari situ. Tes DNA ini saya sangat surprise gitu, bahwa ternyata gen Cina saya itu dominan sekali gitu. Saya bilang kalau gitu saya lebih Cina dong daripada Grace Natalie gitu. Kedatangan kerbau emas juga merupakan momentum meniupkan semangat dan kerja keras untuk mencapai kesejahteraan bersama. Karena kita Indonesia, kita bangkit bersama. Selamat Tahun Baru Imlek di tahun 2021 ini. Nah pemirsa, itu saja, baru saja kita saksikan sebuah video sejarah pembauran etnis Tionghoa di Indonesia. Sebuah cerita tentang keindonesiaan kita di mana Tionghoa sudah masuk ke Indonesia sejak abad kedua Masehi. Nah berikut ini ada yang istimewa, yaitu ucapan selamat Imlek dari para petinggi negara termasuk dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang akan menyampaikan secara khusus ucapan selamat Imlek kepada semua yang hadir di sini. Dan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita akan saksikan juga nanti penampilan dari Ari Lasso. Tapi yang menarik, pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kita sungguh berharap dengan begitu banyak yang hadir baik melalui virtual maupun secara langsung di studio, segala doa dan harapan kita bisa terkabul untuk Imlek Nasional tahun 2021 ini, untuk tahun yang baru, dari tikus logam ke kerbau logam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung kita saksikan. Inilah Indonesia Pasti Bisa.
Indonesia pasti bisa. Dengan bersatu, keanekaragaman yang kita miliki adalah modal yang sangat kuat untuk menjawab segala tantangan yang ada. Baiklah Bapak dan Ibu dan sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kembali semoga doa dan harapan kita terkabul di tahun yang baru ini. Terima kasih dan sampai jumpa.